Nah, teman-teman, di sini gue mau ngebahas manfaat sosial media sebagai media edukasi. Sosial media sekarang itu tidak hanya menyebarkan mungkin info yang negatif atau hoax, ya. Kita hidup di zaman yang dimana-mana serba digital. Hanya dengan handphone kita mau ngapain aja bisa, mau pesen tiket bisa, mau makan bisa, mau belanja bisa, bahkan pembayaran pun bisa. Bayangkan kita hidup di zaman dulu sebelum handphone ditemukan, ya. Pastinya kita sebagai manusia yang hidup di zaman dulu sangat repot sekali. Mau mengakses satu ilmu saja kita harus datang ke kota buat mengakses dan mencari ilmu tersebut di perpustakaan yang luasnya sangat luas sekali. Dan itu dicari secara manual, ya. Belum ada informasi seperti sekarang yang secepat kilat, yang bahkan tidak perlu waktu hingga 1 minggu atau 1 bulan untuk bisa menyebar. Bayangkan, kita hidup di zaman dulu yang kalau mau informasi kita perlu ke jalan raya, kita beli koran. Apakah kita di zaman sekarang ini harus memelihara atau mempertahankan ya perilaku-perilaku yang zaman dulu? Jawabannya enggak. Di sini bukannya kita menghapus, tapi kita mereformasi atau modernisasi. Misal, kita mengakses informasi dulu kan pakai koran. Sekarang kita ganti, misalnya pakai website atau mungkin lewat situs, lewat aplikasi-aplikasi yang sudah legalitasnya sudah terjamin dan faktanya sudah valid, ya. Jadi teman-teman kalau mengakses berita itu hati-hati karena banyak hoax, ya. Zaman sekarang itu udah zamannya lah, udah nggak aneh lah, berita-berita hoax itu sudah tidak aneh dan itu sudah jadi makanan sehari-hari. Oke, di sini gue mau ngebahas yang pertama adalah satu, manfaatkan sosial media sebagai media pembelajaran sesuai dengan judulnya. Belajar itu nggak hanya dari buku, ya. Kita bisa memanfaatkan sosial media. Contoh, kita mau belajar masak, tinggal kita buka saja di YouTube atau di TikTok atau dimanapun lah itu, cari tutorial memasak ikan misalnya. Contoh, ya, tutorial masak ikan. Apakah kita bisa belajar? Bisa. Tinggal buka YouTube, tonton videonya, kita catat poin-poin pentingnya, kita catat bumbunya apa dan lain sebagainya. Bahkan, ya, sekarang sudah ada namanya AI, yaitu kecerdasan buatan, teman-teman. AI ini sebagai teman lah. Kita harus bisa memanfaatkan AI ini sebagai teman atau penunjang fasilitas pembelajaran. Apakah yang kita pakai sekarang ini YouTube AI berbayar? Jawabannya enggak, gratis. Emang ada yang versi berbayarnya, tapi kita sebagai manusia yang mungkin tidak ada biaya untuk membayar langganan setiap bulan, pakailah fitur-fitur yang ada, yang gratis, teman-teman. Jadi kita gak usah lah sampai langganan tiap bulan, misalnya sampai 300.000 untuk langganan ChatGPT mungkin. Tapi gue gak tahu ya berapa langganan tiap bulannya. Nah, sebagai kita, mungkin kalau kita yang tidak punya atau tidak mampu untuk membeli buku yang harganya mahal, pastikan semua orang sekarang punya handphone, ya. Memang walaupun handphonenya bukan handphone yang bagus mungkin, atau mungkin bukan handphone dengan spek-spek tertinggi, manfaatkanlah benda tersebut untuk mencari edukasi yang positif. Dan teman-teman juga harus bisa membedakan mana edukasi yang positif atau bagaimana, dan mana orang yang betul-betul membagi edukasi dan mana orang yang hanya menjadi provokator, ya. Maksudnya gimana, Bang? Orang yang ngasih edukasi ya ikhlas, yang namanya ikhlas. Yang kedua, dia memang berdasarkan kemauan dia, berdasarkan hobi dia mungkin atau yang dia suka. Kalau orang yang jadi provokator, biasanya dia ada niat tertentu, atau mungkin dia dibayarkah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawabkah, atau mungkin dia punya rencana tersendirilah dari balik aksinya itu, tidak tahu. Jadi kita harus membedakan mana orang yang betul-betul memberikan informasi, mana orang yang menjadi provokator, ya. Karena zaman sekarang itu orang itu sangat gampang dipengaruh cuman lewat postingan di sosial media.
Misal nih gue bikin video begini, ntar rame, orang langsung kayak, wih ini begini ya. Nah, itulah. Orang sekarang kalau buka sosmed, cuman butuh waktu atau nonton video misalnya 15 detik lah atau 20 detik, langsung bikin kesimpulan, ya. Ada misalnya video nih 5-10 detik di TikTok, langsung bikin kesimpulan. Nah, tanpa melihat dulu nih apa sih yang terjadi, apa sih datanya, apakah betul kah, apakah ini berdasarkan yang ada kah. Itulah kesalahan masyarakat kita. Masyarakat kita tuh adalah orang-orang yang tidak mencari tahu dulu sumbernya dari mana, kevalitan datanya dari mana, dan apakah orang ini memiliki niat jahat atau memang ingin memberikan edukasi. Itu juga harus tahu teman-teman ya. Jangan sampai kita mengakses suatu informasi yang dibalik informasi tersebut faktanya tidak betul, ada pembelokan daripada kebenarannya. Ya, janganlah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka dengar kata orang, jangan belajar dari Google itu sesat. Nah, orang yang ngomong kayak gitu, orang yang nggak tahu cara makainya biasanya. Biasanya orang-orang yang skeptis suatu hal, dia nggak tahu cara pakainya, dia nggak tahu dampak positifnya apa. Contoh, kita kadang sering denger banget orang-orang tua kita suka ngomong, ngapain sih belajar dari YouTube, sesat lah, kebanyakan nonton konten lah, kebanyakan ngehalu lah, dan lain sebagainya. Belajar itu dari buku, nggak usah dari HP. HP itu cuma untuk main game lah, atau mungkin nonton video yang nggak bermanfaat, yang nggak berfaedah. Orang yang ngomong kayak gitu biasanya nggak tahu, yang pertama dia nggak tahu cara pakainya, yang kedua dia nggak tahu dampak positifnya. Kita bisa melihat harga buku deh. Harga buku sekarang kan memang nggak dibilang mahal sih, nggak juga ya. Kalau untuk suatu ilmu tuh nggak ada yang mahal. Tapi kepraktisan nih. Kalau orang itu sekarang lebih doyan yang praktis. Kalau bawa buku kita harus bawa tas lah, harus nenteng lah, kan tebel. Kalau bukunya tebel itu kan cukup berat. Kalau bukunya ringan, ya nggak masalah. Tapi kan orang sekarang maunya simple, cuman pakai tas kecil masuk semua informasinya. Ya udah pakai HP. Nah, kepraktisan ini jadi nilai plus selain harga buku. Ya, contoh nih, ada orang nih, dia maunya nggak mau ribet lah, nggak mau bawa tas kemana-mana. Ya udah bawa HP aja, informasinya semuanya ada, bisa akses informasi yang update. Kalau buku kan, kalau udah beli, misalnya udah setahun, udah lama ganti yang baru, beli lagi. Kalau HP kan nggak perlu panjang. Nah, dari situlah. Nah, jadi kesimpulannya adalah gunakanlah sosial media yang ada, gunakanlah apapun yang bisa menjadi penunjang pembelajaran, ya. Jadi pembelajaran itu tidak hanya dari buku, sosial media pun juga bisa.